yang diberikan oleh mentor dan juga penanggung jawab mata kuliah, terutama memastikan tersedianya mata kuliah manajemen pengolahan limbah pada sistem e-learning, sehingga akan memberikan kemudahan akses pada saat penguploadan kuesioner dan juga video pembelajaran. Ada beberapa output dari kegiatan yang pertama, mulai dari lembar konsultasi dan juga dokumentasi. Kemudian yang kedua, menyiapkan video bahan pembelajaran. Yang pertama, mengumpulkan, kemudian memahami dan memilah bahan video pembelajaran. Pada tahap ini, materi yang dikumpulkan yaitu pengolahan limbah secara biologi, serta mencari video referensi terkait pengolahan limbah secara biologi dari referensi teaser yang tepat untuk digunakan. Ada beberapa video yang memang diunggah dari YouTube. Kemudian membuat konsep video pembelajaran. Pada konsep ini dirancang untuk membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami oleh mahasiswa, terutama dengan menekankan pada penggunaan animasi untuk menjelaskan proses pengolahan limbah secara biologi. Kemudian menyusun naskah video pembelajaran. Untuk naskah video dibuat dengan mempertimbangkan topik utama serta seluruh tahapan pengolahan limbah secara biologi dapat dijelaskan dengan bahasa yang sederhana namun tetap ilmiah. Kemudian melakukan rekaman dan editing video. Untuk proses perekaman dilakukan menggunakan aplikasi CapCut. Kemudian dilanjutkan dengan dubbing yang dilakukan oleh saya sendiri. Setelah rekaman selesai, kemudian dilanjutkan proses editing video. Kemudian pada video CapCut ini dilakukan proses slip cut, kemudian trim video untuk menggabungkan beberapa video yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian untuk menyesuaikan dengan konsep yang telah ditetapkan di awal. Output yang didapatkan pada tahap ini yaitu materi-materi bahan video yang relevan. Kemudian materi ini dibuat menjadi naskah video yang jelas dan informatif. Fokusnya tentunya pada materi kuliah yang kemudian dijadikan bahan untuk dubbing. Kemudian video penjelasan mengenai materi kuliah manajemen pengolahan limbah secara biologi. Kemudian selanjutnya yaitu tahap ketiga, pelaksanaan video pembelajaran. Yang pertama, membuat kuesioner evaluasi pembelajaran di e-learning. Kuesioner evaluasi hasil pembelajaran ini dibuat dalam bentuk soal-soal kuis yang sebelumnya telah disiapkan pada notepad, kemudian dibagi menjadi dua, soal pretest dan juga post-test, kemudian serta pembuatan kuesioner untuk evaluasi video untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa untuk peningkatan kualitas video pembelajaran. Berikut ada link untuk videonya. Coba saya tampilkan ya. Ibu izin menampilkan. Ini merupakan kuesioner evaluasi video pembelajaran materi manajemen pengolahan limbah yang nanti akan diisi oleh mahasiswa. Sedangkan untuk pretest dan posttest ini diupload pada e-learning. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, mengupload video dalam sistem e-learning. Untuk mengunggah video pada sistem e-learning, tentunya tidak bisa diupload secara langsung sehingga harus diupload dulu ke dalam kanal YouTube milik Prodi Program Studi Kesehatan Lingkungan. Kemudian selanjutnya untuk link tersebut nantinya akan diupload di e-learning yang bisa diakses oleh mahasiswa. Ini merupakan link YouTube materi pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Selain dapat diakses oleh dapat diakses secara bebas dan gratis oleh masyarakat juga karena memberikan akses yang secara leluasa untuk linknya. Output dari kegiatan ini kuesioner evaluasi pembelajaran, kemudian didapatkan kuis digital karena sudah terupload ke dalam situs e-learning dari Universitas Sriwijaya, kemudian video pembelajaran yang sudah terupload sebelumnya pada kanal YouTube dan juga linknya sudah tersedia pada e-learning. Tahap yang terakhir adalah evaluasi video pembelajaran. Yang pertama, melakukan sosialisasi pretest dan posttest. Untuk sosialisasi pretest ini dilakukan secara daring, kemudian dilanjutkan sosialisasi video pembelajaran yang dilakukan secara luring. Kemudian ini untuk memastikan mahasiswa sudah bisa mengakses link video yang sudah tersedia pada e-learning. Kemudian menganalisis hasil kuesioner evaluasi pembelajaran sebagai bahan untuk evaluasi dan juga peningkatan
video ini ada beberapa penilaian untuk menilai beberapa aspek mulai dari kesesuaian konten, kemudian penyajian, desain tampilan, kemudahan dalam memahami materi, serta menjaring umpan balik positif dari mahasiswa untuk peningkatan dari video pembelajaran. Aku dari kegiatan ini yang pertama yaitu video Zoom bersama, kemudian dokumentasi pembelajaran secara mandiri dan hasil evaluasi pembelajaran. Baiklah, ada beberapa manfaat dari kegiatan aktualisasi ini. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai dosen untuk memberikan materi secara lebih efektif dan tentunya lebih efisien, kemudian memperkaya kompetensi saya sebagai dosen agar bisa agar bisa memberikan media pembelajaran yang tentunya ini berbasis digital. Kemudian saya dapat menerapkan nilai-nilai ASN. Kemudian untuk pimpinan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan teknologi, terutama pemanfaatan e-learning. Kemudian meningkatkan reputasi dari citra kampus dalam penerapan metode pembelajaran yang lebih inovatif lagi, tentunya untuk menunjang eh, akreditasi dari fakultas. Kemudian bagi program studi kesehatan lingkungan, yang pertama kegiatan ini untuk membantu mencapai sasaran dari prodi untuk memaksimalkan pemanfaatan dari website e-learning sendiri, kemudian mendorong pencapaian target pendidikan yang lebih berkualitas dan terjangkau bagi mahasiswa. Tentunya ini menyesuaikan dengan RPS yang ada. Kemudian mahasiswa mendapatkan beberapa manfaat mulai dari kemudahan akses materi pembelajaran yang bisa diakses kapan saja dan tentunya gratis, kemudian meningkatkan kemandirian dalam belajar. Kemudian untuk masyarakat, tentunya yang pertama materi ini bisa diakses secara gratis, kemudian meningkatkan pengetahuan dari mahasiswa sendiri, terutama dalam materi pengelolaan limbah secara biologi. Tentunya pada saat pelaksanaan, eh, tentunya pada saat pelaksanaan aktualisasi ini ada beberapa tidak bisa berjalan lancar, tetapi ada kendala dan juga solusi yang bisa diatasi. Mulai yang pertama yaitu belum masuknya mata kuliah manajemen pengelolaan limbah pada e-learning. Kemudian yang kedua terbatasnya akses jaringan internet saat pengunggahan video di kanal YouTube program studi kesehatan lingkungan. Sehingga hasil dari konsultasi baik dengan mentor kemudian coach didapatkan solusi yang pertama melakukan konsultasi dengan sekretaris jurusan program studi kesehatan lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya untuk menginput mata kuliah manajemen pengelolaan limbah ke dalam e-learning terlebih dahulu sehingga memberikan akses dan kemudahan bagi saya untuk bisa mengupload mulai dari pretest, post-test dan juga tentunya yang utama adalah video bahan pembelajaran. Kemudian menggunakan jaringan internet alternatif di area dengan koneksi yang lebih stabil. Kemudian berikut penutup. Yang pertama kesimpulan, ada beberapa penerapan mulai dari penerapan ASN yaitu berakhlaknya dalam pelaksanaan aktualisasi ini. Kemudian yang kedua yaitu video manajemen pengelolaan limbah secara biologi yang dapat diakses oleh mahasiswa untuk menunjang pembelajaran yang lebih mudah dan tentunya lebih fleksibel. Kemudian ini juga bagi saya yaitu proses pembuatan video pembelajaran ini membuka ruang bagi saya untuk melakukan perbaikan, tentunya meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan dan membuat konten pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Kemudian rencana tindak lanjut, yang pertama menambahkan subtitle pada video pembelajaran untuk meningkatkan aksesibilitas bagi mahasiswa. Rencananya akan dilakukan pada bulan Januari sampai Februari. Tentunya ini sudah mulai masuk lagi ke dalam semester baru. Kemudian yang kedua menyediakan materi video pembelajaran yang lebih terperinci terkait metode pengolahan limbah secara biologi yang akan direncanakan Maret sampai bulan Mei, kemudian mengembangkan dan mengunggah soal-soal kuis yang lebih interaktif lagi di platform e-learning yang dapat dilaksanakan bulan Juni sampai bulan Juli 2025. Dari beberapa rencana tindak lanjut ini juga mempertimbangkan masukan positif dari mahasiswa sebagai bahan evaluasi peningkatan video pembelajaran. Ada beberapa pengalaman aktualisasi yang saya dapatkan mulai dari nilai-nilai dasar profesi ASN, kemudian mulai dari eh, yang berlandaskan prinsip berakhlak,
sedikit saya izin menampilkan video pelaksanaan aktualisasi dan juga mungkin nanti akan diselipkan video pembelajaran yang sudah saya buat, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suara Mega Hasan. Mungkin percepat ya. Oh, bagian besar kalau untuk satu dari sisi dengan motor dan lainnya. Nah, Ini seseorang lainnya secara menyeluruh, terutama di spesifik proses teknologi, di mana mikroorganisme sudah. sebentar. Tapi mikroorganisme yang dalam proses pembentukan ini adalah proses hidup dengan sendiri. Baik secara langsung maupun melalui injeksi udara maupun oksigen. Jadi, oksigen yang dimasukkan akan dimanfaatkan untuk kehidupan mikroorganisme dan mendukung proses oksidasi. Lalu sampingan dari tindakan aerobik adalah karbon dioksida, air, amonia, dan lebih banyak mikroorganisme. Mata lain. Baik, untuk foto dokumentasi kegiatan selama kegiatan aktualisasi, saya masukkan ke dalam link G Drive yang bisa diakses dengan melakukan scan barcode berikut. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Coach Ariel. Baik, terima kasih kepada Rara yang sudah memaparkan laporan aktualisasinya. Selanjutnya kepada mentor Ibu Elvi Sunarsi, dipersilakan Ibu untuk memberikan penguatan terhadap laporan aktualisasi ini. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ariel, Coach Ariel ya. Suara saya jelas, Rara? Jelas. Jelas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Pertama ke Coach Dr. Alam Sahril ya. Di sini terima kasih Pak Ariel ya. Ini luar biasa sekali. Kemudian di sini ada penguji Ibu Dr. Nopi Arianti ya Bu ya. Ya, Novi Arianti. Novi Arianti. Oh sorry, Nopi Aryani ya. Iya. Nopi Aryani. Oke ya, selamat ya di sini untuk suara Mega Hasana SKM MKL ya. Selamat, ini sudah masuk ke tahap akhir terkait masalah laporan aktualisasi. Di sini saya melakukan penguatan ya selaku mentor, di mana tadi sudah disampaikan terkait masalah optimalisasi pembelajaran manajemen pengelolaan limbah di program studi kesehatan lingkungan Universitas Sriwijaya melalui pemanfaatan e-learning ya menggunakan video sebagai media pembelajaran. Tadi betul, jadi Coach Ariel, Bu Nopi tadi sudah dijelaskan bahwa yang sudah dilakukan oleh Suara ini panggilannya Rara ya Pak Coach Ariel ya. Sudah dilakukan oleh Rara tadi ada lebih kurang 4 kegiatan. Jadi kegiatan pertama tadi sudah disampaikan bahwa proses awal itu diskusi dan lain sebagainya, dan juga saya juga sudah benar-benar mengetahui terkait masalah kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua tadi juga sudah disampaikan bahwa Rara menyiapkan video bahan pembelajaran. Dari bahan pembelajaran itu sudah disiapkan konsep, metode, semuanya, menyusun naskah video juga saya diketahui oleh mentor.
Kemudian outputnya juga tadi sudah kita lihat tadi dari video. Kemudian tadi dilampirkan di PPT juga ada. Kemudian tadi yang kegiatan yang ketiga itu pelaksanaan video. Dari pelaksanaan video itu juga sudah dilihat ya model kuesioner, kuesioner, mengupload kuis semuanya sudah dilihat. Dan yang terakhir yang keempat itu adalah evaluasi ya, melakukan evaluasi video pembelajaran tersebut, di mana dari hasil evaluasi itu sudah saya berikan apresiasi, itu lumayan ya, itu ada peningkatan ya. Kalau lihat dari grafiknya itu dari hasil analisis kuis itu juga mahasiswa memahami materi dengan baik dan lain sebagainya, itu jadi ada peningkatan. Demikian Coach Ariel, Bu Nopi, itu luar biasa. Jadi sudah saya penguatan dari yang sudah disampaikan oleh Rara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Novi yang sudah penguatannya. Selanjutnya kepada penguat Ibu Noviani, dipersilakan memberikan saran-saran dan masukan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Ariel. Karena saya biasa melihat Iya. lebih berhubung Ariel, Bu. Coach Ariel, ya. Jadi ini yang saya sebenarnya. Iya, betul. Terus kita ketemu lagi ya Bu Elvi, sudah Betul, Bu Nopi. Ya. ya. Ini lagi demam batuk pilek ini, Bu. Lagi Iya memang kurang sehat. ya. Oke Bu. Saya izin ya Bu Elvi untuk menyampaikan beberapa masukan. Ya, silakan Bu. Lara alhamdulillah pelaksanaannya ini walaupun menjadi bahan dari rancangan, tapi kebanyakan ini lebih baik ya. Ada beberapa penambahan dan kegiatan. Ada videonya video dan macam. Tapi tahapan juga ada beberapa kegiatan dan begitu juga di secara garis besar. Saya mengajukan bahwa ini memang dilakukan sesuai dengan dari mentor tadi bahwa memang telah dilaksanakan pada tahapan keempat ya saya batasi tadi. Enggak, kegiatan ketiga. Pada kegiatan ketiga sudah ditulis tapi kalau saya lihat. Saya mau jadi melakukan aktualisasi ini benar-benar paham sih apa terhadap misi organisasi. Misi Universitas Sriwijaya itu kan ada 6. Dari kegiatan itu yang mana yang paling menjam yang paling kegiatan ini yang paling visi berapa? Yang paling menunjang baik dikembalikan ke coach dulu atau langsung jawab, silakan. Coach? Baik, terima kasih Bu Novi untuk pertanyaannya. Untuk visi misi dari Universitas Fakultas Kesehatan Masyarakat, kemudian terutama untuk prodi kesehatan lingkungan dalam pelaksanaan aktualisasi saya untuk video pembelajaran manajemen pengolahan limbah ini, tentunya yang pertama untuk peningkatan pengetahuan dari mahasiswa, kemudian untuk menunjang mahasiswa yang lebih kompeten terutama untuk manajemen untuk di bidang kesehatan lingkungan. Itu membentuk mahasiswa yang lebih kompeten terutama dalam peningkatan pengetahuan dan juga kontribusi dalam pengolahan limbah terutama di lahan basah, karena memang prodi untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat ini fokusnya di lahan basah dalam pengolahan lingkungannya. Tidak mempengaruhi saya juga baru ingat kita melakukan aktualisasi ini sebagai seorang visi misi organisasi. Kalau tadi saya menyampaikan misinya Sriwijaya, karena langsung misinya Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, ada lima menyelenggarakan dalam menyelenggarakan kegiatan akademiknya ini sebagai seorang kalian harus paham persis misinya ini ya.
ya untuk untuk semua. ini nggak mempengaruhi. Saya Kebetulan hanya kegiatan yang mereka lakukan ini lakukan berarti menunjang menunjang misi yang yang mana. Jadi Jadi dari kegiatan kegiatan itu itu mengoptimalkan mengoptimalkan Pembelajaran. proses Pembelajaran. pembelajaran. menunjang misi sebenarnya dalam pendidikan tinggi dalam rangka melaksanakan dia terus tadi penyelenggaraan kegiatan nggak apa-apa kalau visi misinya semua diingat selain kita menerapkan nilai-nilai berakhlak akhlak, kita juga harus paham apa yang saya lakukan ini menunjang misi yang manakah atau hanya melakukan saja tanpa ada misi terhadap organisasi saya termasuk nilai organisasi tadi yang nilai organisasi misalnya di kita sini membangun membangun Sriwijaya kita yang mandiri akuntabel itu tanpa harus paham persis. Jadi kita buat ini memang ada kontribusinya bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada sumbangan terhadap visinya ya, terhadap visinya. Kalau secara kegiatan sudah ini sudah terlaksana dengan baik, rancangan bahkan sudah lebih dari rencana yang ditargetkan. Tapi tadi selain berharap kita juga harus paham organisasi ini ada yang harus kita sumbangsikan gitu ya. Misi yang keberapa, terus nilai-nilai yang mana pada kegiatan. Nanti ada kegiatan yang lain, mungkin misi yang lain yang terbantu dengan kegiatan kita yang lain. Mungkin itu aja Pak yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Noviaryani yang sudah memberikan banyak saran-saran dan masukannya. Terima kasih juga kepada Bu Elvi atas dukungannya kepada Rara selama pelaksanaan aktualisasi kemarin. Dengan demikian, selesai sudah seminar atas nama Suara Mega Hasana. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya, Ariel, silakan. Bu Novi. Baik, kita akan lanjutkan Lanjut ke ya. peserta selanjutnya. Ini peserta terakhir ya. Ya, peserta terakhir dari kelompok kita, kelompok 6. Ya, jadi sini. Kasih, Pak. Iya. Oke, selanjutnya peserta terakhir Ladika Viola Aulia Armawan. Ini panggilannya Ola. Kalau tadi Lara, ini Lara, ini panggilannya Ola ya. Ya. Oke, sama dengan Lara dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya akan memaparkan laporan aktualisasi. Oke, Ola silakan langsung saja dipaparkan laporan aktualisasinya. Baik. Silakan Ola. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ladika Viola Aulia Armawan. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya dengan judul optimalisasi pemahaman dasar program studi kesehatan lingkungan Universitas Sriwijaya terhadap rencana pembelajaran semester EPS terbaru berbasis output based education (OUB). Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Ibu Mentor, Ibu Dr. Elvi SKFMS yang telah memberikan arahan terhadap kesempurnaan laporan ini, dan juga terhadap kepada coach saya, Dr. Haji Alam Syahril, Dr. Ariel, Bapak Ariel,
terhadap Dr. Ariel, Bapak Ariel terhadap laporan ini. Dan juga saya mengucapkan yang terhormat kepada Ibu Novi Arianti yang akan menjadi penguji saya pada hari ini. Baik, saya langsung saja untuk saya institusi unit kerja saya berada di Universitas Sriwijaya di program studi kesehatan lingkungan FKM Unsri. Saya masuk saja terhadap isu-isu teridentifikasi pada saat rancangan aktualisasi pada isu yang saya persan. Selanjutnya dari 6 ini terpilihlah salah satu isu ya temuan masalah yaitu pembelajaran semester atau RPS yang belum berbasis outcome based education. Setelah berkonsultasi ada pelaksanaan sosialisasi ataupun workshop kreatifnya terpilihlah pelaksanaan sosialisasi ataupun workshop mengenai pembuatan template kegiatan rencana awal yang kami lakukan, yaitu perubahan pertama target kami adalah seluruh dosen program studi S1 kesehatan lingkungan ada pun beberapa perubahan jadwal perubahan kegiatan awal yang kami lakukan dosen program lingkungan FKM berdasarkan arahan dari Wakil 1 dan juga Arto dihadirkan atau bisa kalau baiknya bisa dihadirkan atau bisa diikuti oleh seluruh dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat sehingga adalah rancangan Kelempar ya. Terlempar. Ya, ya, masuk. Oke. Sudah masuk lagi. Saya ulangi lagi ya. Selanjutnya, baik. Selanjutnya, akan masuk ke dalam tahapan kegiatan. Aktualisasi ini saya bagi atas 5 tahapan, yaitu ada perencanaan kegiatan, pembahasan isu kegiatan, lalu persiapan kegiatan, masuk ke dalam tahapan kegiatan, anggaran kegiatan aktualisasi dan ada evaluasi. Saya melakukan konsultasi awal dengan mentor saya yaitu ketua jurusan. Saya melakukan konsultasi awal dengan mentor saya yaitu ketua jurusan program studi kesehatan lingkungan yaitu Elvi merencanakan bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan. Dan juga tidak hanya dengan Ibu Elvi, saya juga berdiskusi dengan sekretaris jurusan, baik itu dari beliau juga memberikan masukan, arahan terhadap narasumber, waktu pelaksanaan. Nah, setelah saya mendiskusikan dengan mentor saya, dengan coach saya juga, Coach Ariel juga terhadap teknisnya. Terlepas lagi ya? Iya, ada. Nah, ada muncul. Oke, aman muncul. Kayaknya nggak usah di. Iya. Baik, selanjutnya saya berkonsultasi lagi dengan mentor ya terkait bagaimana rencana kegiatan dan pemilihan narasumber dan rangkaian kegiatan. Setelah berdiskusi, akhirnya kami memilih narasumber yaitu ada 2 narasumber, yaitu dari jurusan selanjutnya saya berkonsultasi lagi yang akan membahas bagaimana teknis penyusunan FPS dibantu dengan bagian mutu dari FKM Unsri yaitu Ibu Widya. Nah, Ibu Widya beliau merupakan LP2M dari mutu dari kami. Kelengkap lagi ya? Iya, sinyal kayaknya. Ya, tidak bergerak dia. Ya, masih muter-muter ya, kayaknya sinyal masih muter-muter ini. Iya. Ya, silakan. Oh iya, boleh.
Ya, oke. Sudah masuk kan? Apakah sudah masuk kembali, Ibu? Nah, ini share-nya udah kelihatan juga. Iya. Lihat ya. Nah, lalu setelah itu saya selanjutnya lalu saya mempersiapkan dokumentasi kebutuhan kegiatan, yaitu berupa kegiatan yang dimana berisi tentang pelaksanaan tanggal kegiatan narasumber siapa yang akan menjadi narasumber, kedua pembuatan surat tugas, lalu saya membuat flyer kegiatannya, nama kegiatannya supaya tidak agak kaku-kaku banget. Saya bikin namanya Nyuko Bareng, ngobrol bareng, ya, belajar bareng. Itu kita melakukan supaya lebih kebanggaan dan lebih asik. Selanjutnya ini ada bentuk-bentuk permohonan menjadi narasumber, bukti-bukti kegiatannya, dan ini salah satu video kegiatan yang saya dokumentasikan pada saat itu. Mungkin saya akan play. Suaranya kan benar. Sebentar saya nyalain dulu speakernya. Ada. Bentuk pembelajaran di perguruan tinggi. Jadi OBE itu adalah outcome based education. Jadi pendidikan yang kemudian berfokus untuk berfokus pada outcome atau capaian pembelajaran yang diterima oleh lulusan atau pembelajar. Jadi kalau tentang pembelajaran. Next, untuk identitas mata kuliahnya terdiri dari 10 bagian. Dan 10 bagian ini tenang Bapak Ibu sudah ada di template-nya. Nanti Bu Ola boleh share materinya, boleh share template yang sudah di-share sama RP3NP, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan saja mata kuliah serta bagian-bagian yang perlu dimasukkan. Dan juga biasanya akan lebih mudah untuk beberapa dari kita itu ngerjain atau membuat ketika ada contoh. Nah, contohnya juga sudah dikatakan kuliah, satu SKS-nya kuliah, 2 SKS-nya praktik. Bu Dwi sudah sedikit menjelaskan terkait bobot ya Bu ya di RPS. Nah tapi saya masih sedikit kurang paham di bagian bobot. Tadi kan Ibu bilang kalau bobot misalnya 10% di RPS mata kuliah apa begitu ya, nomornya sebenarnya ini merupakan materi yang kedua, itu tentang portofolio mata kuliah yang nanti membantu dalam penilaian pembuatan RPS tersebut. Ini merupakan evaluasi dari hasil pembelajaran nantinya. Sebenarnya sudah tercantum juga di dalam RPS. Jadi kegiatan ini saya lakukan secara hybrid, Ibu Bapak semua, karena beberapa ada kendala biasanya dia belum sempat hadir, sehingga kami melakukan kegiatan ini secara hybrid supaya dosen-dosen yang berhalangan hadir bisa datang hadir melalui Zoom. Sebenarnya itu nanti disiapkan atau disusun oleh tim. Mungkin lanjutkan saja. Laporkan nantinya kepada dekan kegiatan sedikit. Di dua pemateri, dua narasumber kami, yaitu Ibu Dwi dan Ibu Widya. Ini beberapa testimoni dari teman-teman peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini. Kenalkan, nama saya Mona Lisa, peserta sosialisasi penyusunan RPS berbasis OB, dan sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk saya, apalagi dosen baru, bisa mengetahui berapa orang ini dosen ini ya? Iya. Berapa orang dosen ini? Ini dosen, ada dua sih. Ada 2 dosen yang kami proses pembelajaran selama ini dosen IKM semester tersebut.
Terima kasih Yang dosen Bu counseling Ola yang yang kedua telah ya? menyediakan Yang sosialisasi kedua dosen ini counseling. sangat bermanfaat untuk kami khususnya dosen-dosen baru dalam memahami tugas kami dalam bidang pengajaran. Oke, terima kasih. Selamat siang, saya Sora Mega Hasanah, salah satu Hah? dosen Dia di tukeran. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Oh, Sriwijaya di Prodi Kesehatan Lingkungan Berada. sebagai salah Salah satu satu unit kerja sama peserta saya di dalam Kesehatan kegiatan Lingkungan. workshop terkait Kolaborasi. RPSOB. Jadi Sangat dari mencerminkan pelatihan kemarin akhlak. kamu bisa tahu bagaimana prosedur cara membuat RPS yang sesuai dengan standar OB, kemudian bagaimana cara menilai pembelajaran dari mahasiswa sehingga kami bisa memberikan penilaian kepada mahasiswa selanjutnya terakhir itu ada evaluasi dan laporan. Melihat keberhasilan kegiatan ini, saya melaksanakan kuesioner, membagi kuesioner baik itu pada saat pretest dan posttest. Nah, pretest dan posttest ini melihat bagaimana mungkin saran dari Ibu Novi sebelumnya pada saat rancangan membuat apakah ada peningkatan pengetahuan atau pemahaman dosen ini sebelum ataupun sesudah dilaksanakan sosialisasi ini. Nah, setelah saya membagikan kuesioner tersebut, bahwa terlihat ada peningkatan 44% pengetahuan dosen terhadap RPS tersebut, pemahaman dalam penyusunan RPS yang berbasis OB ini. Nah, menurut saya dengan melihat peningkatan ini, menurut saya memberikan manfaat dan juga memberikan kontribusi dalam pengetahuan dosen-dosen terhadap RPS berbasis OB ini. Tidak hanya evaluasi terhadap pengetahuan dan pemahaman, saya juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan itu sendiri, yaitu bagaimana melihat tingkat kepuasan para dosen terhadap kegiatan yang pun saya beberapa lakukan. persentase kepuasan yang saya tanyakan, yaitu tentang bagaimana kepuasan terhadap narasumbernya, terhadap materi yang disampaikan, relevansi terhadap materi dengan topik sosialisasi dan juga fasilitas sarana serta manfaat kegiatan yang mereka terima. Dan alhamdulillahnya lebih dari 80% seluruh peserta mengatakan sangat puas terhadap kegiatan sosialisasi ini. Selanjutnya ini adalah contoh output RPS yang berbasis OB yang telah disampaikan dan telah kita lakukan, kita buatkan sedikit ya. Ini bentuk CPL mata kuliahnya, dan juga di sebelah kanan itu ada contoh portofolio penilaian dan evaluasi hasil belajar, dan di mana portofolio ini nanti di semester depan akan diterapkan di seluruh Unsri. Jadi dengan adanya sosialisasi ini, jadi menambah pemahaman dosen terhadap portofolio penilaian ini. Dan juga ada kendala dan solusi selama kami pelaksanaan kegiatan ini. Pertama yaitu kurangnya pemahaman ya tentang situasi di Unsri, karena saya sebagai dosen CPNS yang baru, sehingga saya mendapat bimbingan akhirnya dari coach serta dari mentor ya, khususnya kepada ketua program studi kesehatan lingkungan yang berperan sebagai mentor saya. Yang kedua itu jadwal kegiatan sosialisasi. Mungkin seperti Bapak Ibu ketahui, kegiatan sosialisasi ini ada 2 kali perubahan tanggal karena mengkomunikasikan jadwal yang tersedia baik narasumber begitupun dengan waktu penyelenggaraan. Nah, yang selanjutnya itu ada kendala perhalangan hadir pada saat kegiatan, sehingga kegiatan ini kami laksanakan secara hybrid. Nah, mungkin rencana tindak lanjut yang akan pelaksanaan ini, alangkah lebih baiknya setelah melakukan sosialisasi, lebih meningkatkan pemahaman dosen terhadap bagaimana aplikasi dalam RPSOB ini, diadakan workshop lanjutan ya, untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana penerapan RPSOB ini dilanjutkan dengan portofolio, agar sehingga ini memfasilitasi dosen dalam menyelesaikan kendala yang mereka hadapi nantinya, seperti itu. Nah, bagaimana kontribusinya? Mungkin kita bisa sama tahu visi dari Unsri adalah meningkatkan ya mutu pendidikan baik itu kurikulum, sehingga sosialisasi ini mendorong apalagi penerapan OB ini mendorong untuk bahwa memastikan proses seluruh pembelajaran itu tidak hanya dari penguasaan materi, tetapi juga pada bagaimana pencapaian hasil yang terukur. Dilihat dari mana? Dilihat dari portofolio evaluasi yang diberikan pada
masing-masing dosen pengampu. Dan juga misinya dari RPS ini berbasis OB memastikan agar setiap mahasiswa itu tidak hanya memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang menjadi bagian dari integral dari pendidikan itu sendiri. Nah, mungkin itu saja dari saya, presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Coach Ariel selaku moderator pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Ola yang sudah memaparkan laporan aktualisasinya. Selanjutnya kepada mentor Ibu Elvi Sunarsi, dipersilakan Ibu Elvi Sunarsi untuk memberikan penguatan terhadap laporan aktualisasi ini. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Coach Ariel ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sekali saya ucapkan terima kasih di sini dengan Coach Ariel ya, Dr. Alam Sahril, kemudian ada Bu Dr. Nopia, terima kasih. Selamat kepada Ladika Piola Aulia Armawan, MKM ya. Selamat, ini luar biasa sekali. Di sini sudah yang kedua ini saya hari ini ya, Coach Ariel. Mungkin nanti satu lagi ada setengah tiga ini ya, si Inas ya. Oke, di sini saya ingin memberikan penguatan Coach Ariel, Bu Nopi, terkait masalah optimalisasi pemahaman dosen di Prodi Kesehatan Lingkungan Universitas Sriwijaya terhadap rencana pembelajaran RPS ya, rencana pembelajaran semester terbaru berbasis Output Based Education atau OB. Tadi sudah luar biasa sekali disampaikan oleh Ola di sini panggilannya ya, Bu Ola ya. Dari awal pelaksanaan tadi sudah disampaikan ya Coach Ariel, Bu Nopi, bahwa di awal memang ada perubahan yang harusnya kita mau targetnya itu sasarannya adalah dosen yang ada di Prodi Kesling. Tapi karena memang kemarin info dan juga arahan dari Wakil Dekan 1 kalau bisa untuk seluruh dosen, dan juga sudah dilaksanakan tadi, dilakukan di semua dosen ya, CPNS terutama di lingkungan FKM Unsri. Itu sudah dilakukan. Yang pasti dengan perubahan tersebut itu membangun, artinya istilahnya memaksimalkan ya Pak Coach Ariel, Bu Novi, karena sebagai informasi untuk pembuatan RPS yang terbaru ini juga kemarin baru dilakukan sosialisasi dari mutu universitas lebih kurang 2 bulan sebelumnya, dan juga itu yang dihadiri oleh WD1, ketua jurusan sama sekretaris jurusan. Makanya tadi salah satu narasumbernya Bu Dwi itu adalah sekretaris saya, Coach Ariel, Bu Nopi. Jadi sekretaris jurusan saya merekomendasikan beliau, dan Bu Widya itu adalah bagian mutu fakultas. Dan yang kemarin juga mereka ikut juga sama-sama dan membantu Ola untuk memberikan penjelasan arahan. Artinya dengan kegiatan Bu Ola ini memaksimalkan dosen jadi tahu. Walaupun nanti mudah-mudahan nanti yang kalau dilihat dari yang evaluasi Bu Ola itu lumayan ya, ada peningkatan dari dosen CPNS yang mengerti tahu nanti bagaimana pembuatan RPS berbasis OB ini. Kemudian tadi terkait masalah pelaksanaan sudah dilaksanakan ya dengan pengawasan mentor ya, diskusi dari merencanakan kegiatan. Makanya dari saya itu merekomendasikan kemarin dengan sekretaris saya Bu Dwi, kemudian dari mutu itu mereka bersedia ya untuk membantu dan memberikan pengarahan untuk kegiatan Bu Ola ini. Kemudian sudah diselenggarakan dan evaluasinya lumayan ya. Ini luar biasa ya Coach Ariel, Bu Nopi, hasilnya itu peningkatannya lumayan drastis ya, artinya banyak mereka mengerti. Walaupun nanti ada hal-hal yang mungkin nanti miss, ya itu dengan hasil video atau mungkin pengarahan dari yang Bu Ola itu bisa membantu mereka lagi. Demikian, Coach Ariel, Bu Nopi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dr. Elvi Sunarsi, SKM MKes selaku mentor yang sudah memberikan penguatan terhadap laporan aktualisasi Ladika Viola ini. Selanjutnya kepada Ibu Novi Aryani sebagai penguji, dipersilakan Ibu Novi untuk memberikan saran-saran dan masukannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Ariel untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Ti untuk dukungan pada kesempatan kita pelaksanaan habituasinya nanti geluh hari kemarin sehingga melaksanakan kegiatan aktualisasi dari salah
Terintegrasi sehat selalu ya Ibu, dan nanti kita bisa bertemu kembali insya Allah Amin. ya. Terima kasih Bu Nopi. Olah ya bilangnya. Nah, setelah apa optimalisasi pemahaman dosen kesehatan lingkungan terhadap pelajaran sekitar ya PPS sebenarnya sudah banyak itu sudah pakai RPS karena akreditasi itu juga banyaknya dipaksa. Dari kegiatan seluruh dosen S1 kesehatan lingkungan kerjasama karena oleh satu itu harus 10 dosen ya di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi cuma berapa dosen? Yang hadir itu sekitar 23 di offline, sekitar 10 atau 15. Di Fakultas Kesehatan Masyarakat berapa seluruh dosen? CPNS mungkin izin menjawab Bu Ola. Ya, yang CPNS kita lebih kurang 30-an lebih. 30-an lebih karena kita kemarin dari casting ada 10 CPNS Coach Ariel. 30-an lebih ya. Itu lumayan itu sudah hadir semua. Ya. Jadi saya kena percaya jadi saya bahwa target sudah tercapai kalau misalnya berapa persentasenya dari dosen. Kalau dosennya ada 50-an, tapi harus sudah 25 kan sudah 50%. Harapannya gini, karena ini kan kita target teman-teman itu memang mencapai apa yang diinginkan oleh media. Karena gini olah dengan ada ini harus terrealisasikan. Karena memang kurikulumnya gitu kan, baru ada OB. Sekarang proses semua mata kuliah itu harus sudah TPS-nya berbasis OB. Jadi saya percaya benar-benar dilakukan karena tanpa kamu harus benar-benar ini alhamdulillahnya jadi alat mengaktualisasikan diri kamu sebagai sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Selain portfolionya, kita kan punya yang visi-visi organisasinya, apa yang bisa kamu lakukan ke organisasi kamu. Tadi sangat besar karena kan kita baru berbasis OBC baru dan harus dari tahun depan harus semua menerapkan berbasis OBC. Ada tadi apa? Format apa tadi? Portofolio itu mempermudah dosen lain gitu ya. Karena kita tidak menutup mata ada dosen senior yang sudah mulai dengan jadwal yang padat dan apa ya namanya itu sudah menjadi sesuatu yang menambah pekerjaan harus dengan baru. Jadi kita yang baru ini bisa beradaptasi dengan perubahan dan dosen. Jadi dapat diketahui bahwa yang dilakukan oleh sekolah sudah sesuai dengan rancangan, kita dan ini berkat dari mentor dan fakultas. Cuma tadi saya mengingatkan kembali seolah terakhir saya menekan lagi bahwa ini hanya alat untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang PNS nantinya yang menerapkan nilai berakhlak, berorientasi pada pelayanan, PNS yang berkompeten, PNS yang adaptif, dosen yang loyal terhadap atasan, terhadap organisasi, terhadap bangsa dan negaranya, yang akuntabel, bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Termasuk ini, alhamdulillah di Coach Ariel semua bisa dipertanggungjawabkan karena yakin semua melakukan aktualisasinya. Ada satu dari kemarin dari UC juga sampai detik ini ya kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan portfolio kita tidak berlaku ya. Nah, jadi kan itu saya tidak pernah melihat tebal titiknya laporan. Bagus tidaknya laporan. Karena apalagi dari Dikbud ini kan semua dosen yang minimal itu kedua.
otomatis sudah paham. Tapi Tapi bagaimana bagaimana memposisikan diri kita kita sebagai sebagai seorang seorang PNS, PNS, sebagai sebagai seorang seorang masyarakat masyarakat yang yang tidak lagi bertahan. Saya seorang dosen, tapi saya seorang PNS yang bekerja negara, yang punya tanggung jawab, yang sosial, kompeten. Jadi, kalau ininya bagus, tapi ternyata tidak akuntabel, tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetap tidak bisa kita akomodir seperti itu. Jadi Jadi harapannya nanti tidak ada aktualisasi portfolionya terus bisa dipakai. Mungkin itu quotes yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Novi Aryani, terima kasih juga kepada Ibu Elvi Sunarsi atas Sama-sama, terima dukungannya kasih Bu Coach Aril, Bu kepada Novi, terima peserta Latsar kasih. ini, dan alhamdulillah semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana, juga berkat dari support dari Ibu Elvi juga selaku mentor. Terima kasih banyak juga kepada Ibu Novi Aryani yang dari tadi pagi ya meluangkan waktu untuk menguji bimbingan saya ada 10 orang, dan untuk semuanya yang diakhiri dengan Dika Olaini, selamat sudah menyelesaikan ke tahapan terakhir dari kegiatan pelatihan dasar ini, yaitu seminar evaluasi aktualisasi. Kita berharap semoga nanti akan diberikan yang terbaik untuk kalian semua ya. Amin, amin. Dengan demikian, saya tutup seminar keseluruhan atas 10 orang peserta yang tergabung dalam kelompok 6 Angkatan 11 Latsar Pemerintah Kota Lubuk tahun 2024 dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Coach Aril, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Ya, Elvi. terima kasih Bu Novi, terima banyak, kasih Bu. Coach Aril. Ola, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Elvi. Izin beralih ke sebelah Coach Aril. Iya. Ya, izin ya Bu Novi juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok yang tadi sudah ditata, sudah diminta semua tatan Bu Novi ya, yang tadi untuk di-upload. Nanti kalau sudah silakan di-upload di LMS ya. Ya, itu ada laporan akhir. Laporan akhir atau laporan final ya. Ada yang PR dikit silakan ditambahin saja, tapi nilai sudah saya berikan ya Coach. Oke, siap. Nanti kita periksa nanti Bu Novi.